Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi beli itik. Selamat pagi Bu Sylvia yang cantik. Pada pagi yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul Molecular Diffusion in Solid atau difusi pada padatan. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya Aldino Akbar Mulyanas dengan NIM 2114200057. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Kosi Robiah Chandra Puspita, NIM 2114200048. Dan saya Ali Murtaza dengan NIM 2114200058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hasihin dengan NIM 2114200046. Saya Yohana Kinaryosi, NIM 2114228. Saya Gata Sekarudia Ningrum dengan NIM 211420026. untuk slide selanjutnya. Nah, apa itu difusi? Nah, difusi adalah pergerakan molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah menuruni gradien konsentrasi. Oke, selanjutnya. Oke, diffusion in solid atau difusi pada padatan. Nah, difusi juga dapat terjadi dalam padatan juga. Difusi solid state adalah proses yang sangat lambat. Partikel padat memiliki energi kinetik terendah sehingga tidak bergerak. Akibatnya, dalam kasus padatan, difusi memakan waktu yang lama. Oke, next slide. Nah, application of diffusion in solid atau pengaplikasian difusi pada padatan akan dijelaskan oleh teman kami, Ali Murtaza. Ada Ali Murtaza. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penerapan divisi pada padatan. Yang pertama ada pembuatan manisan pada buah. Seperti yang kita lihat di gambar. Saat melakukan perendaman buah dengan larutan gula dalam pembuatan manisan buah, selama perendaman selain terjadi difusi air dari lingkungan ke dalam buah, juga terjadi difusi molekul gula ke dalam buah. Dan ini berarti divisi padatan juga terjadi dalam pembuatan manisan buah. Nah, yang kedua ada padatan proses welding. Pada proses welding, dua jenis metal atau besi digabungkan menjadi satu dengan bantuan suhu yang tinggi, sehingga partikel-partikel metil atau besi dengan mudah bergabung menjadi satu. Nah, seperti yang digambar. Oke, lanjut. Oke, Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu types of diffusion in solid atau tipe difusi pada padatan. Nah, yang pertama yaitu difusi yang mengikuti hukum Fick. Nah, difusi yang mengikuti hukum Fick ini tidak bergantung terutama pada struktur benda padat yang sebenarnya. Lanjut. Oke, yang kedua yaitu difusi dalam padatan berongga di mana struktur aktual dan saluran kosongnya sangatlah penting. Oke, next slide. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman kami Yohana Kinaryosi. Kepada Yohana Kinaryosi, kami persilahkan. Terima kasih. Untuk di slide ini adalah turunan dari persamaannya. Persamaannya itu Na sama dengan min C DAB dXA per DZ plus CA per C, Na plus NB. Di mana dalam aliran yang besar,
Ca per C dan Na plus Nb itu biasanya nilainya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Selain itu juga nilai dari C ini diasumsikan konstan sehingga menghasilkan persamaan Na sama dengan min DAB, DCA per DZ sama seperti rumus yang J bintang AZ kita kenal. Lalu ini DCA dan DZ ini diambil batasan jadi DAB CA1 min CA2 per Z2 min Z1. Rumus ini sama kayak rumus yang kita kenal J bintang AZ. Seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa pada padatan DAB itu tidak sama dengan DBA. Kalau di equimolar liquid yang kita pernah belajar, DAB itu sama dengan DBA atau J bintang A itu sama dengan J bintang B kalau dia equimolar diffusion. Sedangkan hal ini tidak berlaku di solid seperti itu. Lalu kalau difusinya itu terjadi di dinding silinder, maka kita akan mendapatkan rumus Na per A, di mana A-nya adalah rumus luas untuk tabung, di mana Na per 2pi RL sama dengan min DAB DCA per DR. Nah, lalu untuk 2pi-R-nya, 2pi-L-nya pindah ruas, menghasilkan Na DAB CA1 min CA2 2pi-L per untuk len ini merupakan hasil integral dari 1 per R dr menghasilkan len R2 min len R1 di mana sifat len itu bisa kalau dia pengurangan dia bisa jadi pembagian jadi len R2 per R1 di mana Na-nya itu merupakan kilogram mol A yang berdifusi tiap detik, R1-nya adalah jari-jari dalam, R2 jari-jari luar, dan L merupakan tinggi dari silindernya atau panjang silindernya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Agatha. Oke, di sini saya akan solubility menjadi konsentrasi. Jadi dalam satuan SI konsentrasi itu rumusnya S dikali PA per 22,414. S itu kan satuannya meter kubik, STP per meter kubik. Solid kali ATM. PA satuannya ATM, terus 22,414 ini satuannya meter kubik STP per kilogram mol A. Ini bisa kita coret, meternya kita coret sama meter, STP kita coret sama STP, terus ATM kita coret sama ATM. Didapatkanlah hasil untuk SI-nya kilogram mol A per meter kubik solid. Kalau kita mau pakai yang sentigram solid ini, sentigram second, maaf, kita bisa pakai satuan gram mol A per sentimeter solid. Sentimeter kubik solid, di mana Ca itu sama dengan konsentrasi dari A, S-nya solubility, PA-nya partial pressure of A atau tekanan parsial A, 22,414-nya itu STP-nya. Selanjutnya akan ada contoh soal. Jadi di sini ada gas hidrogen pada suhu 17 derajat Celcius dan tekanan parsial 0,010 atm berdifusi melalui membran karet neoprena tervulkanisasi setebal 0,5 mm. Tekanan H di sisi lain itu dianggap 0. Hitung fluks keadaan dan asumsikan bahwa satu-satunya tahanan terhadap difusi ada di membrannya. Kelarutan es dari H gas dalam neopren pada 17 derajat Celcius adalah 0,051 meter kubik. Pada keadaan STP, di mana STP itu 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm. Difusivitasnya itu adalah 1,03 kali 10 pangkat min 10 meter kuadrat per sekon pada suhu 17 derajat Celcius. Jadi di sini suhunya sudah 17 derajat Celcius semua. Konsentrasinya ini kan masih dalam solubility ya. Jadi harus kita ubah dulu jadi konsentrasi. Rumus konsentrasi itu kan S per
22,414 dikali PA. Nah, tinggal kita masukin aja, S-nya itu 0,051 dikali tekanannya itu 0,010 dibagi 22,414. Hasilnya itu 2,28 kali 10 pangkat min 5 kg mol H2 per meter kubik solid. Terus kita masukin ke rumus Na. Rumus Na itu kan DAB dalam kurung CA1 per CA2 per Z2 min Z1. DAB-nya itu 1,03 kali 10 pangkat min 10 dikali 2,28 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 0 karena konsentrasinya tadi kita anggap 0. Dibagi 0,5 min 0 per 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dia tadi satuannya masih milimeter. Kita jadiin satuannya meter. Hasilnya sama dengan 4,69 kali 10 pangkat min 12 kg mol H2 per second meter kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Silakan, Alvin. Teman saya, Hoshi. Silakan, Hoshi. Baik, terima kasih Agatha. Selanjutnya, permeability equation. Dalam banyak kasus, data eksperimen untuk difusi gas dalam padatan tidak dinyatakan sebagai difusivitas dan kelarutan, tetapi dinyatakan sebagai permeabilitas. Permeabilitas dalam meter kubik gas terlarut A pada STP menyebar tiap detik per meter kuadrat penampang melalui benda padat setebal 1 meter dengan tekanan 1 atm. Ini dapat dikaitkan dengan persamaan fix sebagai berikut. Na sama dengan DAB dalam kurung CA1 min CA2 per Z2 min Z1 merupakan persamaan 6,52. Di mana konsentrasi A1 atau CA1 sama dengan S dikali PA1 per 22,414 yang merupakan STP. Untuk CA2 sama dengan S dikali PA2 per 22,414 merupakan persamaan 6,57. Kemudian persamaan 6,57 disubstitusikan ke dalam persamaan 6,52. Sehingga menjadi Na sama dengan DAB dikali S dalam kurung PA1 dikurangi PA2 per 22,414 dikali Z2 dikurangi Z1 sama dengan PM dikali PA1 dikurangi PA2 per 22,414 dikali Z2 min Z1. Sehingga persamaan permeabilitas adalah PM sama dengan DAB dikali S. Next slide. Selanjutnya, difusivitas dan permeabilitas dalam padatan dapat juga dilihat dari tabel 6.5. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin Nasihin. Silahkan, Alvin. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang difusi dengan contoh pada polietilen dengan tebal 0,0015 meter atau 0,15 mm dengan pengemasan produk formasi pada suhu 30 derajat Celcius. Dengan jika tekanan parsial 0, di luar adalah 0,21 atm dan di dalam adalah 0,01 atm. Yang ditanyakan adalah hitung flux O2 dalam keadaan steady state. Diketahui bahwa dilihat dari tabel 6.5, asumsikan bahwa difusi di luar film dan di dalam dapat diabaikan dibandingkan dengan resistansi film. Solusi dari tabel 6.5 dengan PM sama dengan 4,17 dalam kurung 10 pangkat min 12 meter kubik. Didapatkan rumus yaitu Na sama dengan PM dalam kurung PA1 kurangi PA2 per 22,414 dalam kurung Z2 kurangi Z1. 22,414 adalah nilai konstanta.
Selanjutnya tinggal kita masukin nilai yang telah didapat dari tabel 6.5, yaitu 4.117 dalam kurung 10 pangkat min 12 kali 0,21 kurangi 0,01 per 22,414 dalam kurung 0,00015 kurangi 0, sehingga hasilnya adalah 2,480 kali 10 pangkat min 10. Dengan catatan bahwasanya nilon memiliki nilai permeability jauh lebih kecil daripada oksigen, sehingga nilon lebih cocok untuk dijadikan penghalang. Terima kasih. Nah, mungkin itu dia presentasi kami tentang difusi pada padatan. Sebelum kami tutup, saya ada pantun. Jalan-jalan ke Sukabumi, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.